Video ini khusus untuk umat Islam. Sebab kalau misalkan ini nggak saya disclaimer, takutnya ada orang yang non-muslim yang merasa tersinggung gitu ya. Jadi di video kali ini saya mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Muhammad Rusli, seorang yang telah murtad gitu ya. Di sini bukan saya mau menentang apa yang menjadi keputusannya gitu ya. Tapi takutnya banyak muslim yang masih awam tentang ilmu agama, pengetahuan agama, dia mengikuti jejak Muhammad Rusli ini gitu ya. Di sini saya mau menanggapi beberapa poin mengenai statement dari Muhammad Rusli ini. Poin pertama, di video tersebut beliau banyak mengeluarkan dalil-dalil ayat Al-Quran gitu ya. Tapi yang membuat saya janggal pertama kali mendengar, kok saya ngerasa bahwa orang ini kurang fasih gitu ya baca Qurannya. Saya memaklumi ketika Ustadz Felix Xiao dan Ustadz mu'alaf lainnya yang baca Qurannya tidak sepasih orang yang Islamnya dari kecil, yaitu wajar karena mereka memang Islamnya bukan dari kecil gitu ya, sehingga mungkin lidahnya udah kaku gitu ya, wajar aja gitu ya. Tapi yang saya herankan di sini adalah Pak Muhammad Rusli ini, dia mengaku bahwa dia sudah Islam sejak kecil, orang tuanya mengajarinya syariat Islam yang benar. Tapi saya melihat ketika beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu beliau seperti membaca Latin gitu ya, bukan membaca teks Arabnya. Saya pikir itu seperti orang yang baru belajar baca Quran gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri kalau Al-Quran itu tajwid, makhrajul hurufnya itu harus bagus gitu ya. Kalau memang beliau mengaku bahwa beliau sudah paham benar tentang Islam, lalu mengapa bacaannya saja yang dalam Islam itu, bacaan itu adalah hal yang sangat mendasar gitu ya. Kok dia seperti baru belajar gitu ya. Itu poin pertama. Kemudian di menit 9 lebih 24 detik, dia mengemukakan bahwa alasan dia murtad itu adalah dia butuh juru selamat. Karena beliau merasa bahwa amalannya, ibadahnya itu tidak akan mampu membuat dia masuk surga, sehingga harus ada penebus. Sehingga dengan adanya penebusan dosa yang telah ditebus oleh Nabi Isa ini, maka dosa-dosa itu akan diampuni dan dia akan masuk surga. Itu yang dia kemukakan. Nah, dalam Islam memang Nabi Isa akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya. Setelah dulu beliau ketika akan disalib diangkat ke langit, dan sekarang diturunkan lagi untuk kedua kalinya. Tapi ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa sudah tidak membawa ajarannya lagi. Nabi Isa sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Buktinya ketika nanti dia disuruh untuk memimpin salat subuh, Nabi Isa menolak. Sebagai simbol bahwa beliau sudah tidak lagi memakai syariat yang dia bawa, akan tetapi dia sudah mengikuti syariat Nabi Muhammad. Lalu jika dikatakan juru selamat itu yang memberi syafaat di hari akhir, sudah tentu yang dapat memberi syafaat di hari akhir itu hanyalah Nabi Muhammad SAW seorang gitu ya. Karena di hari itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sendiri, mereka semua kebingungan karena mereka satu sama lain memiliki kesalahan. Sehingga satu-satunya orang yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan juru selamatnya, jangankan Nabi Isa-nya. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya jika bukan karena engkau Muhammad, seandainya jika engkau tidak ada Muhammad, kata Allah, maka tentulah tidak akan ada bumi dan seisinya ini. Seperti yang kita ketahui bahwa alam semesta ini dan seisinya itu diciptakan dari Nur Muhammad. Termasuk Nabi Isa sendiri diciptakan dari Nur Muhammad. Kemudian di menit ke-12 lebih 52 detik, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun ustadz yang menyarankan pengikut atau jamaahnya untuk membaca Alkitab. Ya jelas, jangankan untuk membaca Alkitab, membaca Al-Quran saja, umat muslim ini mayoritas belum mampu semuanya gitu ya. Ada yang seumur hidupnya baru tamat sekali saja, ada yang seumur hidupnya bahkan belum pernah menghatapkan sekalipun, apalagi terhadap pemahamannya. Membacanya saja masih jarang yang menghatamkan, apalagi pemahamannya. Bahkan orang yang berkali-kali hatam Al-Quran pun belum tentu dia memahami isi Al-Quran sepenuhnya. Sehingga alasan mengapa dalam Islam dilarang untuk membaca Alkitab adalah karena ditakutkan akidah yang lemah ini akan goyah ketika membaca Alkitab. Tapi kalau misalkan orang-orang yang sudah imannya kuat, contohnya seperti Ustadz Zakir Naik, dia bahkan bukan membaca lagi, dia bahkan menghafal hampir 5 kitab suci agama gitu ya. Dengan hal itu justru keimanannya lebih kuat, dan Zakir Naik ini bisa mengislamkan ribuan orang. Kemudian beliau juga mengutip surat Yunus ayat 94,
Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang sebelummu yang membaca kitab. Jadi ini maksudnya adalah pendeta-pendeta atau rahib-rahib yang memegang kesucian dari kitab sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur. Ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dan didatangi malaikat Jibril, Nabi Muhammad ini ketakutan dan bingung apa yang sedang terjadi kepadanya. Lalu karena Siti Khadijah punya pamannya, seorang rahib ahli kitab, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah mendatanginya dan bertanya kepada pendeta itu. Dan pendeta itulah yang memberitahu Nabi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Jadi maksudnya ketika Nabi Muhammad disuruh mendatangi ahli kitab untuk bertanya itu, bukan intinya Nabi Muhammad disuruh pindah agama atau Nabi Muhammad ingin menegaskan bahwa Alkitab itu adalah lebih benar di Al-Quran gitu ya. Tapi lebih ke memastikan bahwa Nabi Muhammad ini sebagai apa sih? Ya, Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, seorang rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Itu maksudnya ya, bukan harusnya nengok lagi ke belakang terus mengikuti ajaran itu ya. Kemudian di menit ke-28 lebih 2 detik, dia juga mengatakan bahwa saya gagal paham tentang konsep Trinitas. Jadi sebetulnya orang Kristen tidak pernah menganggap Tuhan itu ada 3, akan tetapi Tuhan itu ada 1. Tapi mau tidak mau memang ada 3 gitu ya. Mereka mengakui ada Tuhan Bunda Maria, ada Tuhan Anak, Yesus, dan Tuhan Bapa, Allah. Tetap saja mau tidak mau itu adalah 3 hal dalam 1. Lebih tepatnya kalau kita analogikan atau kita contohkan, itu seperti sebuah grup misalkan. Kita tahu yang namanya BTS di dunia itu hanya 1, BTS hanya satu-satunya ada di Korea. Tapi kita tahu berapa personil BTS itu, ada 7. Jadi BTS itu tidak ada 7 tapi ada 1, karena memang yang 7 itu anggotanya. Nah, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi Tuhan itu 1 tapi bagiannya ada 3. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran konsep Trinitas. Tuhannya memang 1 tapi bagiannya ada 3. Jadi mau tidak mau konsep Tuhan ada 3 itu memang ada, hanya saja dibuat jadi 1 gitu ya. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa Al-Quran gagal paham, justru Al-Quran ini ingin mendorong kita untuk berpikir yang rasional dan lebih cerdas lagi gitu ya. Kemudian di menit ke-30 lebih 15 detik mengenai status Yesus sebagai anak Allah. Tapi Bapak Muhammad Rusli ini lupa bahwa dalam Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak. Ya, intinya tidak melahirkan Nabi Isa, oke. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Nah, ini yang mereka lupa, kata yulad. Kata yulad ini artinya diperanakan. Dan kita semua tahu bahwa Nabi Isa itu dilahirkan dari Siti Maryam. Dan dilahirkan itu adalah bukan sifat Tuhan. Dan di ayat keempatnya lebih menegaskan lagi bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun di muka bumi, di dunia ataupun di akhirat yang sama dengan Tuhan. Sedangkan Nabi Isa ini, pengikutnya mungkin lebih tahu bahwa Nabi Isa ini adalah manusia. Sedangkan dalam Al-Ikhlas ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya satupun. Kemudian dia mengutip juga Al-Maidah ayat 72. Orang kafir mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Dan di situ dia menerangkan bahwa kedatangan Nabi Isa ke bumi saat itu bukanlah untuk memproklamirkan bahwa dirinya adalah Tuhan, tapi dia ingin menjadi manusia supaya bisa mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Menurut saya sih ini terlalu naif gitu ya. Terlalu naif rasanya jika Tuhan untuk mengetahui bagaimana kondisi hambanya, dia harus nyamar dulu jadi hamba gitu, jadi manusia juga gitu. Padahal dalam Islam sendiri dikatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Dia lebih dekat dari urat nadi kita. Gak perlu Tuhan harus jadi manusia dulu, atau harus jadi makhluk dulu, atau harus nyamar jadi siapa dulu untuk mengetahui keadaan kita, karena dia maha melihat. Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu mungkin yang dia lupa ya dari pernyataan-pernyataannya. Kemudian juga di akhir videonya beliau menegaskan bahwa saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, karena mereka pada akhirnya sekarang status mereka almarhum gitu ya. Jadi kalau dalam Islam sendiri, Nabi Isa itu nanti ketika sudah membunuh Dajjal, dia juga akan berkeluarga. Setelah itu Nabi Isa juga akan meninggal gitu ya. Jadi kalau misalkan alasan saya tidak butuh nabi, tidak butuh rasul karena jadi almarhum, Nabi Isa juga nanti akan jadi almarhum ya teman-teman. Oke, barangkali itu aja ya teman-teman. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Islam adalah agama yang sebenarnya dan ajaran Nabi Isa adalah ajaran yang benar. Tetapi kita harus ingat bahwa ajaran Nabi Isa itu
eksklusif untuk Bani Israel, tidak untuk umat manusia. Sedangkan Nabi Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini diutus untuk alam semesta, seluruh dunia. Tidak seperti Nabi Isa yang diutus hanya untuk Bani Israel. Dan kemudian jika kita contohkan agama ini ke produk misalkan ya, kayak HP, ibaratnya Islam ini adalah upgrade dari segala teknologi yang ada. Kurang logis rasanya kalau kita menggunakan teknologi yang masih dulu gitu ya, dan mengabaikan teknologi yang udah sempurna sekarang gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kata seorang ahli gadget misalkan, dulu teknologi smartphone yang ini pernah dipakai di smartphone yang ini sekitar 5 tahun yang lalu. Mungkin orang-orang yang pemburu atau reviewer HP gadget ini, pecinta gadget ini akan ngecek bahwa di tahun ini, oh ada HP bernama ini atau smartphone bernama ini, teknologinya udah secanggih yang HP ini. Tapi nggak kemudian dia bakal ganti smartphone ke yang jadul itu, dia tetap akan menggunakan yang ini. Dia mengecek ke yang jadul itu hanya sebatas untuk mengetahui, oh iya, berarti teknologi ini udah dikembangkan dari sejak tahun ini. Dan dia akan tetap pakai teknologi yang terbaru gitu ya. Karena walaupun dia udah ada teknologi yang dipakai di ajaran ini, di gadget ini, ya tetap masih banyak kekurangannya. Dan jadi dia pasti lebih milih yang lebih sempurna gitu ya. Itu sih ya teman-teman logikanya. Oke, sekian aja dari saya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.